Kang Yana butuh tim? Kenapa Kang Hendra butuh tim? Kenapa Bang Arfani butuh tim? Kenapa Mas Dwi dari Cilegon juga butuh tim? Kenapa kita semua butuh tim? Saya ingetin lagi manfaatnya teman-teman semuanya. Karena dengan adanya tim, ya, dengan adanya orang-orang di sekeliling kita, di mana mereka support dengan kita, di mana mereka ada di belakang kita dan bahkan melangkah bersama-sama dengan kita melalui sebuah tim, sebuah wadah. Ternyata dengan adanya tim itu, teman-teman, yang pertama, tujuan itu dapat ditentukan dan dicapai dengan mudah. Sepakat ya? Ini relate dengan tadi yang sudah teman-teman tuliskan di kolom chat. Tujuan Kang Novi jadi bisa lebih mudah tercapai. Direktur mintanya hari bulan ini harus ada peningkatan sales senilai 30%. Kalau jelas tujuannya, oke, maka itu diturunkan ke tim-tim yang ada di bawahnya, sebut saja tim sales, maka tim sales juga geraknya jelas, karena ada tujuan yang jelas. Tujuannya berapa persen? 30%. Maka ada pembagian tugas di situ, ada pembagian peran di situ. Dan akan bisa dicapai dengan mudah angka yang 30% itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, manakala kita punya tim, maka di situ akan terjadi saling support. Benar ya? Terjadi saling support antar anggota tim. Saling support antar tim, dan kemudian karena saling support untuk bisa sampai ke tujuan, teman-teman, maka ketika ada hambatan yang terjadi sekalipun di tengah perjalanan kita untuk sampai ke tujuan yang telah kita tetapkan, yang telah ditetapkan oleh tim kita, maka hambatan itu akan mudah diatasi. Lagi-lagi Kang Novi, aku tuh ibu rumah tangga Kang Novi, aku nggak kerja, aku nggak punya tim. Hey, di rumah itu kan anak suami itu tim kita. Dan saya yakin keluarga kita juga mesti punya tujuan dong. Nggak mungkin keluarga jalan nggak punya tujuan. Mesti punya tujuan. Tujuan jangka pendek, jangka panjang, bahkan tujuan terkeren, terindah, terbesar, visi termulia itu yang mudah-mudahan keluarga kita ini menjadi keluarga yang bukan hanya sakinah di dunia, tapi kemudian ini yang akan menghantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu adalah tujuan, dan nggak mungkin itu dicapai manakala kita sebagai ibu rumah tangga cuman ngerjain itu sendiri. Butuh suami yang ngingetin, butuh anak-anak yang akan kita bimbing. Setuju apa setuju banget teman-teman? Setuju banget. Setuju banget. Jadi dengan adanya tim, apapun itu namanya tim, apapun itu bentuknya tim, ya, itu akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan, bahkan ketika ada hambatan sekalipun. Ya. Terkadang kita secara pribadi dapat masalah, solusinya dari teman kita. Sip, next, langsung. Dan ternyata Bang Arfani, tujuannya udah jelas, terjadi saling support di tim, hambatan bisa teratasi, produktivitasnya bakalan makin keren, makin bagus. Salesnya 30% tadi dapat diraih, produktivitas keluarga juga makin enak. Istri kerja di rumah, bukan kerja tuh ya, memberikan pelayanan terbaik, berkhidmat untuk keluarga juga jadi lebih enak. Ayah yang juga mengikhtiarkan usahanya untuk mengambil dan menggapai rezeki berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga juga menjadi lebih nyata. Dan inilah teman-teman semuanya manfaat dari pentingnya kita butuh tim. So yang hari ini masih bilang 50-50, aku nggak bilang salah, saya nggak bilang salah itu, tapi ayolah, kerja bareng itu jauh lebih enak. Sepakat nggak Bang Arfani? Kerja bareng itu lebih nikmat, kerja bareng itu lebih efektif tentu saja. Ini hari ini saya ngobrol, saya sharing di depan Zoom seperti ini. Kalau nggak ada Bang Arfani, kalau nggak ada Teh Eis yang ada di Jakarta, kalau nggak ada Bang Arfani yang ada di Palembang, sedang saya hari ini ada di Puncak, kalau nggak ada tim, maka kayaknya nggak terjadi nih pertemuan kita. Ada yang nyalain Zoom-nya, ada yang admit teman-teman masuk, ada yang ngasih musik, ada yang opening. Itulah indahnya sebuah tim dan akan meningkatkan inovasi kita dalam bekerja. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh seseorang. Saya sih nggak kenal orangnya, namanya sih Alain, gitu ya. Ini kayaknya orang mana? Orang gede bagi kayaknya. Alain the Button, dia bilang. Si Bang Alain ini bilang, teman-teman, dia bilang itu lebih mengerja. Saya suka kerja dengan orang lain.
Dan dia meyakini, si Bang Alen ini meyakini teman-teman semuanya. Karena perubahan itu bakalan terjadi. Inovasi itu bakalan tercipta. Solusi itu akan ketemu melalui satu kata yang namanya apa? Yang namanya kolaborasi. Sepakat apa sepakat banget nih? Sepakat banget. Sepakat banget. Tolong untuk menandakan bahwa sepakat. Sip. Nah jadi gitu. Jadi kata si align the button ini kita akan mengambil hikmah dari ucapannya orang ini. Saya nggak kenal terus terang, tapi kemudian kata-katanya ini enak banget nih. Dan kayaknya ini menjadi common truth untuk kita semua bahwa saya suka kerja dengan orang karena dengan bekerja bersama-sama dengan orang lain, membentuk tim, bentuk grup dan kelompok, inovasi datang, solusi datang. Pentingnya kolaborasi untuk kita semua. Ngomong-ngomong kolaborasi, kira-kira ada nggak sih satu aktivitas atau ada nggak sih satu profesi di dunia ini yang tidak membutuhkan saya sepakat, tapi kalau Alain orang gede bagi. Iya, Kang Yana. Ya, karena saya nggak kenal, mudah-mudahan bukan orang gede bagi ya. Oke, teman-teman, coba-coba pengen tahu deh, ngetik-ngetik di kolom chatnya masing-masing. Ini kira-kira ada nggak sih profesi, ada nggak sih aktivitas hari ini yang itu dikerjakan sendiri tanpa butuh bantuan orang lain? Kira-kira ada nggak? Tanpa butuh kolaborasi dengan orang lain? Tidak ada. Tidur. Oke, tidur butuh kolaborasi nggak ya? Terkadang butuh juga ya kolaborasi ya. Butuh orang yang ngingetin. Ketika apa? Ketika ngoroknya kita terlalu kencang. Maka harus ada orang yang nepukin pundak. Weh. Itu ngoroknya volumenya bisa diturunin nggak sih? Gitu ya. Karena itu noise banget. Sholat. Oke. Sholat sih. Nggak ada Bang. Tidak ada. Oke. Semedi nggak butuh orang lain. Nggak butuh kolaborasi. Oke. Sholat itu kalau mindsetnya sholat munfarid, nggak butuh orang lain. Tapi kalau mindsetnya terlebih untuk laki-laki, dia harus sholat berjamaah di masjid, maka butuh kolaborasi. Nanti ada yang azan, ada yang iqomah, ada yang jadi imam, gitu kan. Maka kolaborasi, karena butuh orang lain. Sholat berjamaah, kalau nggak ada imam, ya nggak jadi berjamaah. Namanya walaupun safnya banyak ke belakang, tapi nggak ada imam di depan, berarti tidak terjadi hukum. Nah, ada 5.000 deh. Kalau berbohong butuh kolaborasi. Kayaknya butuh kolaborasi deh berbohong juga. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan setan-setan yang membisiki di kiri kanan kita. Ayo bohong dong, berkolaborasi tuh. Dukun berkolaborasi kan? Karena dukun itu mengambil meminta bantuan sama makhluk-makhluk di luaran sana yang tidak terlihat. Ibadah saat kontemplasi. Oke. Menghayal. Mandi butuh kolaborasi nggak ya? Terkadang butuh. Ini teman-teman bayangin pagi hari udah bawaan handuk tuh masuk ke kamar mandi karena mau mandi, tiba-tiba airnya mati. Teriak-teriak dong dari dalam, woi, airnya mati, Bunda, tolong nyalain keran, airnya mati. Butuh kolaborasi juga pada akhirnya ya. Ini maksa-maksain aja nih Kang Novi alasannya. Oke teman-teman semuanya, ternyata memang mayoritas hampir semua aktivitas ya, hampir semua aktivitas yang memiliki tujuan, hampir semua aktivitas yang memiliki tujuan pasti membutuhkan yang namanya kolaborasi. Oke, sepakat ya? Sepakat dong? Open mic dong, sepakat atau sepakat banget nih? Sepakat banget. Sepakat banget. Pasti dong. Aduh, kalau lagi ngisi Zoom Sepakat. Alhamdulillah, thank you banget loh responnya. Ini teman-teman kalau lagi ngisi Zoom kayak gini, terus ada yang respon dari orang. Thank you banget. Itu rasanya kok cas banget gitu ya. Artinya bahwa saya bicara tuh ada yang nyimak, ada yang dengerin gitu kan. Tidak hanya depan laptop sama kamera yang ada di depan saya. Thank you banget teman-teman semuanya. Yuk kita sepakat bahwa untuk setiap hampir semua aktivitas yang punya tujuan mesti membutuhkan kolaborasi. Maka saya ingat lagi nih, kepada siapa? Dalam materi habit saya, quote ini selalu saya pakai. Saya nggak kenal orangnya nih. Entah Kang Yana atau Mas Dwi Cilegon, kenal nggak ya sama Aristoteles? Saya nggak kenal orangnya, tapi sering kesebut ini namanya di buku-buku gitu ya.
Di literatur. Jadi si Aristoteles ini bilang kayak gini, we are what we repeatedly do. Excellence itu adalah an act, not an act, but a habit. Kata si Aristoteles. Artinya apa? Artinya adalah, kata si Mas Aristoteles ini, dia pernah bilang, kita adalah apa yang kita lakukan berulang. That's habit. Sekali lagi, kata Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang. Kita lakukan berkali. Maka, kata Aristoteles, keunggulan itu bukanlah suatu tindakan yang sekali jadi. Tapi, keberhasilan, keunggulan, kesuksesan, kebahagiaan adalah merupakan hasil dari kebiasaan. Tindakannya nggak sekali. Tapi kemudian tindakan yang dilakukan berulang, jadilah sebuah keunggulan, jadilah sebuah keberhasilan untuk kita semuanya. Country itu ngebangun bisnis sablon, tentu nggak sekali jadi, sekali buka langsung bagus kan? Tapi kemudian di situ pasti ada kebiasaan yang diulang. Ada tindakan yang diulang, hingga kemudiannya perusahaannya makin hari makin gede. Siapapun Anda yang hari ini menjadi business owner juga, saya pikir sama. Keunggulan yang hari ini didapat itu hasil dari pengulangan yang kita lakukan. Dan yang menarik adalah teman-teman semuanya, si Aristoteles ini pakai katanya kita gitu ya. Nggak pakai Anda adalah apa yang Anda lakukan berulang-ulang. Tapi kemudian pakai katanya kita. Kira-kira kenapa tuh? Boleh open mic ya. Walaupun kita nggak kenal sekali lagi sama Aristoteles, tapi kita coba menganalisa kenapa si Aristoteles ini pakai katanya kita di depannya, bukan saya, bukan kamu, dan bukan Anda. Kita sama dengan tim. Thank you Kang Irfan. Mas Junaidi, karena Aristoteles adalah bagian dari tim. Oh iya. Kita adalah tim. Oke. Karena ada collaboration tadi. Oke. Server Copcar ya. Dari mana nih? Yuk. Pengen baca lagi respon dari teman-teman semuanya. Karena ada kolaborasi. Oke, kita adalah tim ya. Kita adalah kamu dan saya. Karena keunggulan tidak bisa dicapai sendirian. Keren. Kita adalah semua. Oke, kita adalah semua. Sip. Jadi teman-teman semuanya, walaupun saya nggak bisa konfirmasi sama si Mas Aristoteles ini, ya, tidak bisa nanya, nggak bisa nge-WA dan nggak bisa video call kita sama beliau, kita tanyain apa sih, kenapa sih nulisin kata kita di depan. Ya ternyata, kalau kita coba menafsirkan asbabun nuzul dari keluarnya quote ini, gitu ya, kenapa ini quote keluar dari Mas Aristoteles, ya karena lagi-lagi untuk capai suatu hal yang gede, untuk capai kita ke tujuan itu, ya nggak bisa sendiri lagi-lagi. Maka ambil terminologinya itu adalah kita. Gue dan elu. Saya dan kamu. Kita semua punya habit yang bagus. Berarti kalau konteksnya tim, berarti saya dan kamu. Anggota tim kita semua. Ketika kita punya habit yang keren, ketika kita punya tindakan yang bagus, di mana tindakan itu kita ulang, maka tim itu bakalan punya habit yang keren, habit yang bagus. Dan itulah sebabnya tim itu akan menjadi tim yang keren pula. Karena setiap pribadi-pribadi yang ada dalam tim itu, mereka punya tindakan yang pada akhirnya mengerucut menjadi sebuah habit yang keren. Maka bisa jadi arti kata kita di situ menunjukkan bahwa kita nggak bisa sukses seorang diri, kita nggak bisa berhasil seorang diri, kita nggak bisa menuntaskan tujuan-tujuan kita di kantor, di perusahaan, bahkan di rumah hari ini tanpa peran dan kontribusi dari orang lain. Sampai sini oke, teman-teman semuanya? Oke ya? Oke, nah saya pengen nguatin lagi. Kalau tadi Bang Align the Button dari Gede Bage, dikuatin lagi sama Mas Aristoteles dari Brebes gitu ya. Sekarang saya pengen ngambil sebuah quote juga yang menarik teman-teman semuanya. Ini terus terang kalau ngebahas orang ini pasti ketahuan umurnya ya. Dia hidup di era tahun berapa? Ada yang kenal siapa yang ada di layar monitor teman-teman semuanya? Siapakah beliau? Michael Jordan. Siapa tuh? Pebasket internasional. Pemain Deddy pingpong. Corbuzier. Deddy Corbuzier. Kotaknya Deddy Corbuzier ya. Pemain pingpong.
OMG. Oh, MG. Michael Jackson kah? Teman-teman, ini Pebasket. teh pebasket. Benar banget, pebasket. Dilihat dari bajunya ya. Dan di situ ada logo NBA. Teman-teman, ini pemain favorit saya ketika dulu waktu masih SMP, SMA gitu ya. Tahun-tahunnya udah bisa dilihat lah umur saya berapa ya, karena favoritnya orang ini, Michael Jordan. Dan ya sampai hari ini beliau ini legend lah ya di dunia basket. Orang ngingetin basket pasti analoginya itu Michael Jordan gitu kan. Bahkan brandnya itu sampai hari ini, brand sepatu dan apparel lainnya itu menjadi hal yang mewah dan mahal gara-gara Michael Jordan ini. Dan ada kata yang menarik dari si abang, kalau tadi Kang Alan dari Gede Bage, Mas Aristoteles dari Brebes, kalau yang ini Bang Michael Jordan, dia pernah bilang, talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. Maknanya apa nih kira-kira? Keahlian yang dimiliki oleh tim, konteksnya mungkin basket ketika itu, skill yang dimiliki oleh pemain ketika itu, bisa memenangkan permainan ketika itu memang betul. Permainan ketika itu. Tapi teamwork, kekuatan tim, kehebatan tim, koordinasi yang apik yang ada di dalam tim, itulah yang akan menyebabkan dia menjadi juara. Bukan hanya menang dalam satu pertandingan saja. Karena untuk sampai jadi juara, tentu dia harus melewati dan melampaui beberapa games, beberapa permainan, dia harus menang di situ. Dan pada akhirnya, pada titik tertentu, yang akan menghantarkan dia pada juara adalah kekuatan dari sebuah teamwork gitu. Untuk informasi, Michael Jordan itu 6 kali menghantarkan Chicago Bulls itu menjadi juara NBA ya, 6 kali. Sehingga dia bilang, teman-teman semuanya, si Michael Jordan dengan posisinya shooting guard ketika itu, yang nggak akan bisa dia ngelempar bola dengan tepat, masuk ke jaring, karena kita mengenal tembakannya Michael Jordan itu bisa menyelamatkan dan bisa memenangkan di akhir-akhir permainan. Dia nggak bisa masukin bola, kecuali ada temannya yang ngelempar bola sama dia, benar nggak? Kalau dia temannya nggak ngelempar bola, ya dia nggak dapat bola, kecuali dia ngerebut sendiri dari lawan. Ada yang ngoper di posisi enak, ada ruang dia kemudian shooting, masuklah. Lagi-lagi Michael Jordan juga membutuhkan dan mengamini bahwa yang namanya tim itu penting banget. Dan ini adalah hasil tesis yang seseorang yang kemudian juga melakukan studi bertahun-tahun terhadap kerja tim NBA. Jadi ada yang menarik bahwa ini teman-teman bisa dibaca saja di layarnya masing-masing. 2 tim dengan gaji di bawah rata-rata, Golden State Warriors dan juga Boston Celtics, itu memenangkan divisi masing-masing, tapi yang menjadi pemenangnya 2017 itu adalah Golden State Warrior gitu kan. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka itu mampu menciptakan kolaborasi yang indah, membangun ruh yang keren, ruh yang keren di timnya, saling bantu rekannya, bukan hanya di tempat permainan, tapi kemudian bagaimana antar individunya itu betul-betul erat, betul-betul ngiket banget. Kalau kita yang beragama Muslim, mungkin ukhuwahnya itu bukan hanya sekedar ukhuwah, tapi kemudian juga sudah tafahum. Sudah tafahum itu sudah saling faham. Karakter, keinginan, kebiasaan, dan lain sebagainya, itulah yang menyebabkan dia, si Golden State Warrior ini menjadi pemenang 2017. Itu menurut riset. Karenanya, saya yakin kita semua sepakat, karena ini adalah moment of truth untuk kita semua. Ini relevan banget dengan keadaan kita saat ini.